Selamat malam. Kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Terima kasih atas kehadiran Majelis Pusat GPDI yang diwakili oleh Bapak Pendeta Elim Simamora Demin DTH. Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Karel Budiman Silitonga STH MA. Selamat datang kepada Ketua Majelis Daerah GPDI DIY, Bapak Sefanya Kristianto STH. Acara malam hari ini akan dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah ibadah, kemudian nanti disambung dengan sesi yang kedua, yaitu acara pelantikan Gembala Jemaat GPDI Hayam Wuruk dan Cabang Tugu yang akan dilakukan oleh Majelis Pusat GPDI. Untuk memulai seluruh rangkaian acara pelantikan pada malam hari ini, kami mengundang Ketua Majelis Daerah GPDI DIY, Bapak Pendeta Sefanya Kristianto STH untuk maju ke depan untuk membuka acara ini dalam doa. Monggo Pak Kris. Mari kita berdiri semuanya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Engkau sudah menghantar kami hingga pada saat ini untuk bisa bersama berkumpul, menyaksikan kemurahan Tuhan dalam prosesi peneguhan pelantikan gembala di Hayam Wuruk ini. Kami percaya jika ini dapat berlangsung, ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu untuk memberkati serangkaian ibadah awal sampai selesainya. Agar ada berkat di tempat ini untuk kami dapat nikmati bersama-sama. Menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena kami membutuhkan kuasa-Mu untuk dapat menjalankan semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan secara khusus buat gembala nanti yang akan ditetapkan, Engkau terus memberikan kemampuan untuk dapat menjalankan tugas pelayanan yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam kegiatan aktivitas pada saat ini awal sampai selesainya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami, menjamah kami semuanya. Dan kami akan memulai ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang merasa kebaikan Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Karena Allah kita baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati kita, katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan apa saudara? Yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia baik, kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya
Dia sangat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian mau merasakan kasih Tuhan yang lebih baik. Amin. Siapa yang rindu menyaksikan kasih Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan, oh Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Rasakan kebaikan Tuhan. Dia baik-baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat tangan kita. Sungguh amat baik. Rasakan kasih. Kami rasakan kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hati, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Allah kita yang baik. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus kita, saudara. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Dari dulu sampai selamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin saudara. Amin. Hari ini kita mau sama-sama naikkan syukur kita. Sebab Tuhan boleh izinkan kita mengalami semuanya. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kita. Amin saudara. Dia mau berikan anugerahnya buat kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan syukur buat Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku. Kau telah angkat hidupku, karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku
syukur buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Buat anugerah kasih bagi kami bersyukur Tuhan. Berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur padamu Tuhan, syukur ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari sembah Tuhan saudara. Ku naikkan syukur berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Ku berikan syukurku buat segala yang
sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami mempunyai kerinduan Tuhan, Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Oh, untuk memimpin setiap langkah-langkah kami Yesus. Karena kami tahu sungguh kami perlu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Iya Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin Tuhan. Kami tak dapat jalan Yesus. sendiri. Kami perlu akan Engkau Kami Tuhan. perlukan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kami perlu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Amin. Kemanakah kami berseru saat badai itu datang bagi kami. Oh haleluya. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari bersama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami sungguh perlu Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau memimpin setiap saat dalam kehidupan kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati. Oh, oh. Haleluya. Saat badai
katakan sekali lagi jemaat saja. Amin. Inilah seruan kami Tuhan. Sungguh kami membutuhkan pimpinan-Mu Yesus. Haleluya. Pegang kami Tuhan. Oh haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Kata-kata ini Tuhan. Oh haleluya. Amin Yesus. Kau bersamaku di dalamku. Bagai bukti kebesaran. Sekali lagi katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami pegang Tuhan. Oh sungguh kami percaya Tuhan. Bapakku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai lainnya. Haleluya. 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 Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang malam hari ini merencanakan waktu ini untuk kami sama-sama berkumpul dalam rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah pujian penyembahan kami ya Bapa, sehingga semuanya menjadi yang harum yang menyenangkan hati Bapa. Bapa, pada kesempatan ini kami juga ingin belajar memahami pikiran Tuhan bagi kami. Kami percaya ada banyak hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan bagi hidup kami. Biarlah kami memahami rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami Bapa. Urapilah hamba-Mu ya Bapa. Roh Kudus menolong hamba-Mu, melayakkan hamba berdiri atas nama-Mu di depan anak-anak-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan pikiran-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak Ibu. Saya bahagia sekali bersama-sama malam ini di sini Bapak
tahun 87 sampai 89, saya suka ada di panggung ini, tapi di kelompok paduan suara, dulu di situ kursinya. Sebagai pengerja tentunya, tapi setelah berapa tahun ya, 89 saya tinggalin Jogja, dan saya kembali lagi hari ini, tahun 2022, berapa tahun itu? Dan saya hadir, udah khotbah di sini. Kalau dulu paling worship leader atau di paduan suara, kadang saya main musik, tapi hari ini saya khotbah. Hebat ya saya. Hebat Tuhan. Jadi itu sebabnya saya suka cita sekali kembali ke sini, homesick terobati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya pernah membaca satu artikel di sebuah majalah Garuda, dalam satu penerbangan tentunya, ini sudah cukup lama, tapi secara jujur sejak saya baca artikel ini menginspirasi hidup saya. Ditulis oleh Hermawan Kertajaya, kalau saudara-saudara yang suka marketing atau manajemen pasti kenal nama ini. Dia seorang anak Tuhan, sehingga walaupun tulisan itu dibaca oleh orang umum, tapi nilai-nilai kekristenan kental sekali di dalamnya. Satu tulisan yang saya baca adalah Life with a Mission. Hidup dengan sebuah misi. Dan kemudian di dalamnya yang dia kupas adalah the progression of commitment value. Jadi nilai progresif dari sebuah komitmen. Bahwa ternyata komitmen orang itu berbeda-beda. Yang pertama dia katakan adalah orang dalam mencapai tujuannya ada yang menggunakan yang namanya political commitment atau komitmen politik. Yang artinya adalah dia hanya mau melakukan sesuatu kalau kepentingan dia ada di situ. Atau kalau kepentingan dia terpenuhi, baru dia mau ikut atau melakukan sesuatu. Jadi apapun lakukannya, haruslah itu kepentingannya terpenuhi di situ. Kemudian level yang kedua dia pakai istilah emotional commitment. Inilah orang-orang yang hanya mengikuti perasaan dia, emosinya dia. Hari ini dia bisa berkata A, besok berkata B, dan bagi dia itu bukan sebuah kesalahan. Karena memang pada saat hari ini berkata A karena memang perasaan dia berkata A. Tapi kalau besok dia berkata B karena memang perasaan dia besoknya itu udah jadi B. Dia merasa itu bukan sebuah kesalahan. Sehingga dia mengatakan bertemu dengan orang begini, bekerja sama dengan orang begini kita repot. Karena kita harus membaca perasaan dia. Naik level yang ketiga, dia pakai istilah intellectual commitment, yaitu orang-orang yang merasa pintar atau pintar sungguhan. Tujuan dia adalah supaya orang tahu bahwa dia tahu sesuatu. Jadi dia ngomong apapun hanya untuk menuangkan apa yang dia pikirkan. Dia tidak peduli orang setuju atau tidak. Atau gara-gara ucapan dia orang mau terganggu atau tidak. Itu bukan urusan dia. Sebab tujuan dia adalah supaya orang tahu dia tahu. Baru kemudian dia katakan harusnya yang paling ideal dan semua orang harusnya menyadari ini yaitu spiritual commitment. Spiritual commitment. Kenapa tadi saya katakan nilai-nilai kekristenan kuat dalam tulisan-tulisan dia? Dia bahas di spiritual commitment, dia katakan harusnya kita memahami bahwa tidak kebetulan Tuhan menjadikan kita dan menciptakan kita. Tuhan punya misi dalam hidup kita yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga mau kita dapat apa atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan tugas kita sesuai dengan panggilan kita. Itulah yang dia katakan harusnya kita hidup itu dengan motivasi kuat, dengan spiritual commitment. Dan itu yang Tuhan mau di hidup kita. Karena itu hari ini saudara, saya ingin menyampaikan renungan tentang hidup progresif, hidup yang terus berkembang, berjalan maju.
jangan stagnan, jangan tetap ada di zona nyaman. Saya sering bertanya pada jemaat, oh iya saya dari Medan saudara, saya orang Batak, tapi mertua saya di Jogja, saya bawa istri saya, asli orang Jogja, mertua saya di Babarsari. Jadi saudara, saya cukup punya alasan ke Jogja, karena mertua saya di Jogja. Supaya saudara barangkali bertanya orang dari mana gitu, orang asing ini gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara, saya sering berkata pada jemaat begini, seandainya saudara melakukan evaluasi pada diri saudara, apakah kondisi yang engkau alami hari ini sudah kondisi ideal menurutmu? Atau masih bisa lebih dari yang sekarang ini? Seandainya saudara menilai diri saudara dengan apa yang Tuhan karuniakan pada saudara, apakah kira-kira yang kau miliki sekarang ini, keberadaanmu hari ini sudah keberadaan yang ideal atau harusnya bisa lebih dari yang sekarang? Gimana saudara mau menjawab dalam hati aja, jangan semua menjawab. Kira-kira ideal enggak? Sudah ideal belum? Saya bilang, kalau saudara sadar belum ideal, apakah saudara tidak punya keinginan untuk mencapai yang ideal itu? Saya dulu kuliah di Jogja, dosen saya itu pernah memberikan nasihat seperti ini. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan berikan engkau kepintaran atau kecerdasan, dan dengan sedikit belajar aja harusnya engkau bisa dapat nilai A. Tapi karena engkau tidak serius belajar, engkau jadi dapat nilai B. Engkau berdosa pada Tuhan yang memberikan kepintaran kepada engkau. Engkau tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepada engkau. Wow, bagi saya itu tantangan berat itu. Artinya bagi dia adalah serius dong dengan hidup. Jangan bermain-main dengan hidup. Kalau engkau merasa punya kelebihan, berarti engkau dituntut lebih. Amin saudara? Nah, saya kembali kepada hidup progresif. Saya akan ajak saudara yang pertama membaca dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kalimat yang pertama di ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah. Yang ku kehendaki ialah. Jadi dia menetapkan tujuan dalam hidupnya. Apa yang diinginkannya, apa yang dikehendakinya. Yang ku kehendaki ialah. Dalam hidup ini saudara, kita juga harusnya berani menetapkan tujuan di hidup kita. Apakah yang bapak-bapak kehendaki di hidup ini? Apakah yang ibu-ibu kehendaki di hidup ini? Jangan hidup tanpa tujuan. Harus. Kalau orang hidup tanpa tujuan, maka dia tidak punya semangat menjalani hidup. Masihkah Bapak Ibu punya tujuan di hidup ini? Sekali lagi kalau Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dia sebagai hamba Tuhan menetapkan tujuannya. Dia sudah selesai dengan masa lalunya yang duniawi, tapi sekarang dia fokuskan dirinya untuk Tuhan. Yang ku kehendaki ialah. Yang ku kehendaki ialah. Saudara, hal yang sama saya katakan pada saudara hari ini. Baik teman-teman saya, kita hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Apa yang saudara kehendaki di hidup ini? Masihkah kita punya visi? Masihkah kita punya tujuan? Ketika saya menemani anak saya, pertama kali kuliah dia di UPH, waktu itu saya mendengarkan Mukhtar Riyadi
Dia kata memberikan ceramah. Dia katakan begini, hari ini saya umur 86 dan saya masih punya 4 cita-cita. Yang saya harap cita-cita saya bisa capai sebelum saya 90. Di hati saya Mukhtar Riyadi, halo, pernah dengar nama ini? Umur 86, masih punya 4 cita-cita. Saudara umur berapa? Masih punya cita-cita kah? Dia katakan, kenapa saya bilang saya masih punya 4 cita-cita sebelum umur 90 saya harus raih. Karena dia bilang, Lee Kuan Yew itu teman saya. Dan dia nasihati saya kalau udah 90, daya pikir sudah turun drastis. Sehingga sebelum daya pikir saya turun drastis, saya akan wujudkan 4 cita-cita saya ini. Walaupun dia nggak sebut. Sementara kita masih punya nggak cita-cita? Apa yang James Redi nggak punya dibandingkan dengan kita? Tapi kok masih punya cita-cita? Alasannya cuma satu. Supaya saya tetap punya motivasi di hidup ini. Supaya saya tetap punya semangat di hidup ini. Karena orang kalau nggak punya cita-cita, nggak ada gunanya dia hidup. Satu ketika saudara, saya ditelepon seseorang di Medan. Dia telepon saya, dia perkenalkan dirinya, dia bilang, Bapak pasti nggak kenal saya karena kita belum pernah ketemu. Tapi saya dapat nomor Bapak dari seseorang namanya, dia sebut satu nama, seorang pengusaha juga di Jakarta. Dia bilang begini, Pak, saya nginep di hotel ini, Bapak boleh datang, kita pengen ngobrol, saya pengen ngobrol dengan Bapak. Karena saya baru pertama kali ke Medan, dia bilang, oke. Saya datang ke hotel dia, setelah ngobrol-ngobrol, dia katakan, Pak, boleh nggak bawa saya keliling Medan? Saya bilang, ngapain Pak? Siapa tahu, saya pengusaha Pak, siapa tahu dengan keliling Medan saya dapat inspirasi, kira-kira mau buka usaha apa di Medan. Oke, saya bawa dia. Saya tanya sama dia, saya bawa dari mobil, saya tanya, Pak, kenapa Bapak kalau mau berbisnis kenapa ngajak pendeta? Dia bilang, pendeta itu netral. Kalau saya ajak teman saya pengusaha, pasti saya diarahkannya ke kepentingannya dia. Kalau pendeta kan tidak, karena pendeta nggak punya bisnis, dia bilang, oh berarti bagi saya dia mau cari yang gratisan. Pendeta kan bawa orang, ya nggak apa-apa kan, nggak diarahkan kemana-mana. Oh oke. Tapi kemudian perbincangan berikutnya saya katakan, Pak, Bapak umur berapa? 65. Loh, Pak, Bapak 65, ngapain membuka usaha lagi di Medan? Saya yakin uang Bapak banyak. Pada saat itu saudara, bunga deposito itu masih bisa 10%. Ini sudah lama. Saya bilang begini, saya coba ajarin dia. Pak, saya yakin Bapak punya uang lah, banyak. Kalau saya seperti Bapak, lebih baik uang saya 10 miliar saya depositoin Pak. Lumayan 10% per tahun Pak. Berarti setahun saya dapat 1 miliar. Kalau bagi 12 kan 85 juta Pak. Udah bisa hidup 85 juta Pak. Ngapain capek-capek buka usaha? Saya merasa ini nasihat cerdas. Menurut saya. Tapi dia ketawain saya. Dia tepuk pundak saya dia bilang gini, Pak Pendeta maaf ya. Kalau pikiran udah begitu minta mati aja. Saya kalaupun buka usaha di Medan Pak, bukan lagi kepikiran saya mau dapat apa. Tapi saya ingin memberi apa. Siapa tahu hidup saya ternyata berguna bagi orang Medan Pak. Apa Bapak nggak senang masyarakat Medan bisa bekerja minggu di perusahaan saya? Oh, kalah malu saya saudara. Ternyata dia buka usaha. Tujuannya apa? Supaya orang diberkati. Bukan untuk dirinya. Terlalu sering saudara, kita seperti tadi itu political commitment. Kalau saya nggak dapat untuk apa saya ikut? Saya kira-kira dapat apa ya? Nggak berpikir saya memberi apa ya? Saya kembali saudara. Kalau Paulus mengaku dan mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Ini cara dia untuk tetap memelihara semangat hidup dia sebagai hamba Tuhan. Saudara mungkin sebagai pengusaha, sebagai pekerja, apa yang kau kehendaki? Apa kira-kira yang saudara kehendaki?
Kan Tuhan masih kasih kita umur. Tuhan kan masih kasih kita kesempatan hidup. Masa hidup begini-gini aja nggak punya tujuan? Nah, untuk itu saudara, Paulus melakukan 3 hal untuk mencapai kehendaknya. Untuk memenuhi kehendaknya tadi. Untuk memenuhi cita-citanya. Untuk memenuhi visinya atau mimpinya dia. Yang pertama adalah di ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ini tentu sesuai dengan yang ku kehendaki, Paulus tadi katakan, mengenal dia. Yang pertama yang Paulus sadari adalah dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saya umpamakan ini saudara sebuah perjalanan. Kan biasa kalau kita misalkan katakanlah dari sini menuju Semarang dan ada orang di Semarang nunggu kita. Kalau kita sudah lakukan perjalanan kan ditanya, udah sampai di mana Pak? Betul enggak? Kalau belum sampai di tujuan, udah sampai di mana Pak? Oh, saya baru Magelang. Oh, berarti tujuan lagi sampai Pak ya? Iya. Setengah jam ditanya, udah sampai di mana Pak? Hidup ini juga sama saudara. Kalau kita tidak punya tujuan di hidup ini, kita enggak tahu kita sudah sampai di mana. Makanya Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Artinya apa? Ketika dia menjalani hidupnya, dia juga lakukan evaluasi. Udah sampai di mana saya dalam mencapai tujuan hidup saya? Udah sampai di mana saya? Jadi saudara, ini artinya apa? Kalau kita menetapkan tujuan, tujuan itu harus dikejar, jangan diam. Bahkan dia pakai istilah mengejar. Artinya mengejar apa itu? Berarti pengen lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Betul nggak? Jadi ketika kita menetapkan tujuan di hidup ini, kita nggak boleh santai saudara. Kita harus mengejarnya. Kita harus tahu kita sudah di mana. Karena itulah orang selalu katakan visi itu harusnya punya limit waktu. Tahun sekian saya akan jadi begini. Sehingga kita boleh menyalih, waduh udah tinggal 2 tahun ini. Kok saya masih di sini ya? Akhirnya ngebut sedikit kan begitu. Ini Paulus. Hidup ini bukan hanya punya tujuan. Tapi kita juga harus tahu udah sampai di mana kita dalam perjalanan untuk mengejar tujuan kita itu. Udah sampai di mana. Sekali lagi tadi saya katakan di awal. Apakah Bapak Ibu sudah merasa sampai pada titik ideal? Kalau belum, udah sampai di mana dibandingkan dengan titik ideal itu? Udah sampai di mana Bapak Ibu? Kejar. Kejar. Amin. Lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi. Udah sampai di mana? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dia sadar bahwa saya belum sampai pada tujuan saya belum mencapainya, saya belum sempurna, tapi aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Wow, luar biasa. Bisa berkata amin? Yang kedua, ayat 13. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ketika tadi dia sadar aku belum menangkapnya, maka dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku.
Yang kedua, lakukannya adalah melupakan masa lalu. Saudara-saudara, sering kita tidak sadar bahwa kita terbelenggu oleh masa lalu. Masa lalu itu bisa masa lalu yang menyedihkan, menyakitkan, yang penting hal yang negatif. Sehingga begitu kita mulai ingin mengejar, teringat masa lalu yang menyakitkan, akhirnya kita berhenti, kita merenung, kita menangis, dan tidak jadi melangkah. Betul nggak? Berapa banyak orang masih hidup di masa lalu? Berapa banyak orang masih tersandera oleh masa lalu? Kegagalan masa lalu, sakit hati masa lalu. Sehingga ketika kita jadi bersemangat, dia kata, kalian duluan aja lah. Karena dia sedang menikmati masa lalu yang menyedihkan. Tetapi jangan lupa, masa lalu yang menyenangkan juga itu bisa jadi jebakan. Betul nggak saudara? Makanya selalu bicara, wah dulu kami begini, wah dulu kami begini, ya dulu kami begini. Itu dulu, sekarang. Kadang-kadang seolah-olah dia masih seperti masa lalu. Dulu saya punya teman, dia pernah menjabat sebagai wakil gubernur. Kebetulan dia pernah jadi mahasiswa saya. Satu ketika saya punya keperluan dengan gubernur, karena dia bekas wakil gubernur, saya bilang sama dia, Pak temanin saya dong, saya ada keperluan dengan gubernur. Oh ayo, jemput saya di rumah ya. Oke, saya jemput dia. Kemudian saya setirin dia, pas kami sampai kantor gubernur, dia bilang, belakang aja parkir Pak. Dia ingat parkir waktu dia wakil gubernur. Saudara tahu, pas kami ke belakang ke tempat parkir sama security dicegat, disuruh muter. Dia turun. Saya yakin security masih kenal dia karena dia pensiun baru 1 tahun. Tapi security nggak mau tahu. Security mengatakan, nggak bisa Pak parkir sini. Ini parkirnya Wagub Pak. Iya saya kan, iya Pak tapi nggak bisa Pak. Akhirnya saya melihat itu saya terdiam. Bapak ini ternyata masih hidup di masa lalu. Masih merasa wakil gubernur. Sehingga pengen parkir mobil, di parkirnya wakil gubernur. Tapi diusir security, sakit enggak? Saya yakin ketika beliau wakil gubernur, masih di pintu gerbang, security udah lari-lari, betul enggak? Untuk parkirin mobilnya, bukain pintu, benar enggak saudara? Tapi sekarang diusir. Yang salah siapa? Security? Enggak. Dia yang salah. Karena berpikir masih hidup di masa lalu. Akhirnya sakit ya. Hati-hati saudara. Kalau masa lalu itu sudah sakit, ngapain diingat terus? Ngapain masih dipeluk itu masa lalu? Kalau itu menyakitkan. Amin saudara. Kalau saudara punya musuh, orang yang menyakiti saudara, makanya Alkitab kan ampuni mereka. Itulah caranya memutus dengan masa lalu. Itu mengampuni. Amin saudara. Satu ketika ada seorang ibu di jemaat, dia katakan, memang waktu itu saya kebetulan khotbah masalah mengampuni, selesai ibadah dia katakan, Pak, saya tahu khotbah Bapak itu benar, tapi jangan pernah suruh saya mengampuni mama saya Pak, saya nggak bisa. Dia mulai cerita panjang lebar tentang bagaimana mamanya memperlakukan dia sejak kecil. Ini seorang ibu. Jadi Pak, tolong Pak, jangan suruh saya mengampuni mama saya. Saya nggak bisa. Dengar orang sebut mama saja, saya itu marah. Dia sudah seorang istri, udah punya anak. Saya bilang gini sama dia, saya saudara, kalau orang sudah ngotot begitu, saya nggak mau memaksa dia. Saya bilang gini, oke deh, kalau gitu saya janji nggak suruh kamu ampuni mama kamu. Maksud Bapak apa katanya? Enggak. Cuma boleh nggak saya memohon satu hal? Dia bilang apa itu Pak? Boleh nggak setiap malam kamu doain mamamu? Katakan kayaknya, Tuhan berkati mamaku. Itu aja. Nggak panjang-panjang. Saya tidak suruh kamu mengampuni. Cuma doakan mamamu setiap malam. Sebulan kemudian dia bilang sama saya, Pak kok jadi sayang saya sama mama saya? Kok jadi kangen saya sama mama saya? Loh kok bisa?
Ya karena Bapak suruh saya doain setiap malam. Berubah saudara. Jadi kalau saudara disakiti, seorang doakan di setiap malam. Jadi semakin banyak orang yang menyakiti, semakin banyak topik doa saudara setiap malam. Amin saudara. Itu cara memutus dengan masa lalu. Supaya masa lalu itu tidak terus menyakiti saudara. Halo? Sering masa lalu kita nyakiti kita saudara, ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Pernah disakiti di masa lalu? Masih ingat sekarang? Sambil satu contoh. Orang yang mesti tersandar masa lalu. Kita lagi ketemu teman-teman, tiba-tiba lewat dia. Gimana? Masih bisa masuk. Aku duluan yang pulang ya. Apalagi dia gabung di kelompok itu. Kehilangan sukacita kita. Betul enggak? Sama teman-teman lagi enak makan bakso. Mampir dia di warung bakso tempat kita makan. Masih enak enggak tuh bakso? Halo ibu-ibu. Kenapa enggak diputus aja masa lalu itu? Lupakan, selesaikan. Amin. Itu cara Paulus. Kalau saudara ingin mencapai tujuan, lupakan masa lalu, selesaikan masa lalu. Supaya enggak jadi halangan untuk berlari ke depan. Amin. Enggak serius aminnya. Amin. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus ke depan. Berlari-lari ke depan. Orang berlari itu biasanya sukacita, saudara. Berlari-lari ke depan, berlari-lari. Berlari-lari, berlari-lari, berlari-lari ke depan. Wow, jalani hidup dengan sukacita. Kenapa? Aku punya tujuan. Jalani dengan sukacita, dengan semangat, berlari-lari ke depan. Saya percaya, kalau ini kita lakukan. Tadi saya katakan khotbah hari ini, hidup progresif. Kita akhirnya bisa melihat, wow, ternyata 2002 saya sudah sampai di sini. Kalau 2021 saya masih di sini. Saya yakin 2023 saya akan sampai di situ. Amin saudara. Saya akan sampai di sana. Wow, dekat lagi, saya akan sampai di sana. Hiduplah dengan sukacita. Saya suka katakan begini, kita berhak bahagia karena kita punya Tuhan. Jangan izinkan apapun merebut kebahagiaan saudara. Kita berhak hidup dalam sejahtera karena kita punya Tuhan. Jangan izinkan masalah-masalahmu merebut damai sejahteramu. Mari kita berlari pada tujuan karena Tuhan punya kehendak yang baik bagi kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala sejenak. Ada satu lagu saya nggak tahu di sini tahu ya. Aku ada saat ini dari awal ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tuhan punya masa depan bagi setiap kita. Sudah sampai di manakah perjalanan saudara? Udah sampai sejauh manakah engkau berjalan dalam hidup ini? Apa yang ideal dari Tuhan? Yang Tuhan kehendaki bagi kita? Sudah sampai di mana kita meraihnya? Sore ini, malam ini saja kita berdiri bersama-sama. Kita katakan pada Tuhan, terima kasih untuk segala yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Amin. Penuh dengan harapan. Katakan lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu melihat kehendak Tuhan bagi kami. Tidak pernah puas dengan apa yang ada, tapi kami akan mengejarnya. Kalau kami juga bisa menangkapnya. Kami harus tahu udah sampai di mana perjalanan kami. Kami harus mampu melupakan masa lalu yang menjadi halangan bagi untuk berlari ke depan. Dan kami harus tetap fokus ke depan kepada tujuan kami. Berkatilah setiap kami yang hadir hari ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Rangkaian acara sesi pertama sudah kita selesaikan dengan baik, puji Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita akan memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu pelantikan Gembala Jemaat GPDI Hayam Buruk dan Cabang Tugu. Pelantikan akan dilakukan oleh Majelis Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Elim Simamora Demin DTH. Waktu selanjutnya kami persilahkan. Puji Tuhan, mewakili Ketua Umum kita, saya sebagai Sekretaris Umum diutus untuk acara yang sangat istimewa ini. Saya akan membacakan surat keputusan Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia GPDI nomor 006.004/MP/GPDI/6 Romawi/2022 tentang pengangkatan Gembala Sidang Jemaat Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jemaat Jalan Hayam Buruk 22, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menimbang 1, bahwa perlunya pemenuhan hak anggota jemaat GPDI sebagaimana diatur dalam pasal 10 Anggaran Rumah Tangga GPDI, yaitu mendapatkan pelayanan rohani dan pelayanan pastoral dari gembala jemaat, mendapatkan pelayanan organisasi dan administrasi,
2. Perlunya penetapan gembala di GPDI Hayamuruk, Yogyakarta. Mengingat 1. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bab 6 pasal 13 ayat 5. 2. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia pasal 12 ayat 5 tentang tugas dan wewenang gembala jemaat. Memperhatikan 1. Surat keputusan Majelis Pusat nomor Kep _006 _MP _GPDI _1995 tentang penggembalaan sidang jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Hayamuruk, Yogyakarta. 2. Surat dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Hayamuruk, Yogyakarta, nomor 0022 _SPM _E_GPDI _HW_5 Romawi _2020 tentang permohonan pengajuan nama gembala Hayamuruk tanggal 15 Juni tahun 2022. Memutuskan menetapkan pertama, membatalkan surat keputusan Majelis Pusat nomor Kep _006 _MP _GPDI _1995 tentang tentang penggembalaan sidang jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Hayamuruk, Yogyakarta. Kedua, mengangkat Pendeta Yan Thomas menggantikan Ibu Pendeta Liana sebagai gembala sidang jemaat GPDI Jalan Hayamuruk, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, kepada gembala sidang diberikan hak penuh dalam melaksanakan tugas-tugas penggembalaan sebagaimana diatur dalam ADART GPDI tahun 2012. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Juni 2022, Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Ketua Umum Pendeta Dr. Joni W.W. MM MTH ditandatangani, Pendeta Elim Simamora Demin DTH Sekretaris Umum. Kami mohon Bapak Pendeta Yan Thomas boleh naik ke depan. Diri dulu Pak. Iya, sebagaimana biasa kita ada janji kesetiaan. Mohon diberikan mikrofon satu untuk Pak Yan Thomas. Boleh dibantu. Baik, sebagaimana biasa Bapak kami akan meminta janji kesetiaan. Janji kesetiaan pelantikan gembala sidang jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Hayamuruk nomor 22, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yan Thomas. Saya Pendeta Yan Thomas. Sebagai gembala jemaat. Sebagai gembala jemaat. GPDI Jalan Hayamuruk. GPDI Jalan Hayamuruk. Berjanji. Bahwa saya akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Sebagai gembala jemaat. GPDI Jalan Hayamuruk Yogyakarta. Sebagai gembala jemaat Hayamuruk Yogyakarta. Dan tetap berpegang teguh. Kebenaran firman Allah. Serta semua ketentuan organisasi. Gereja Pantekosta di Indonesia. Bahwa saya akan melayani Tuhan. Dan pekerjaannya. Dengan ketulusan hati. Kekudusan. Dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Sebagai wujud pengembangan talenta. Yang telah diberikan. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saya. Akan mengutamakan. Tugas-tugas pelayanan. Yang telah dibebankan kepada saya. Sebagai gembala jemaat. GPDI Jalan Hayamuruk Yogyakarta. Lebih daripada kepentingan pribadi. Atau kelompok.
atau kelompok. Bahwa saya akan mengutamakan martabat sebagai gembala jemaat GPD Hayam Wuruk Yogyakarta serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan kepada organisasi GPDI serta ketaatan kepada pimpinan GPDI, ketaatan kepada pemerintah dan memegang teguh rahasia organisasi GPDI. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Silahkan Bapak Perlutut, saya mengundang Bapak Silitonga dan Ketua MD dan Wakil Ketua MD. Boleh sama-sama kita mendoakan. Hadirin boleh ikut berdiri di tempat aja. Kita mohon pimpinan Tuhan bagi hambanya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa, di tengah-tengah perhimpunan ini, di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah hamba-Mu dan jemaat berlutut hamba-Mu, Pendeta Yan Thomas. Hamba-Mu siap untuk mengemban tugas yang baru. Sebagai gembala sidang jemaat di GPD Hayam Wuruk, Engkau mengenal hamba-Mu dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Oleh sebab itu Bapak, kami serahkan hamba-Mu ke tangan-Mu, supaya Tuhan memberkati hamba-Mu dan menolong hamba-Mu. Dan atas nama majelis pusat hari kami berdiri dan akan menumpangkan tangan untuk hamba-Mu, untuk melantik hamba-Mu. Kami melantik Engkau, Pendeta Yan Thomas, sebagai gembala sidang jemaat GPD Jalan Hayam Wuruk, Yogyakarta. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Allah ada padamu, hikmat Allah menyertaimu. Engkau dibuatnya berhasil dalam memimpin sidang jemaat, membawa sidang jemaat bertumbuh dalam Tuhan. Dan apapun yang kau perlukan dalam tugas ini, Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semua hadirin boleh duduk. Bapak Pendeta Yan Thomas boleh tanda tangan berita acara.
Iya, ini SK dan berita acara. Kita serahkan kepada Bapak Pendeta Yan Thomas. Selamat melayani, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Foto dulu, foto katanya. Puji Tuhan, sejarah baru telah tercatat di Gereja Pantai Kosta Hayam Buruk dan Cabang Tugu. Disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh majelis pusat maupun majelis daerah, disaksikan oleh aparat setempat. Secara sah, Bapak Pendeta Yan Thomas yang mengembalakan GPDI Hayam Buruk dan Cabang Tugu. Sebelum saya melanjutkan acara berikutnya, kami mengucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang datang di sesi yang kedua. Kepada Pembimas Kristen Kemenak DIY, Pembimas Kristen Kemenak Kota Yogyakarta, Kesbangpol DIY, Mantri Pamong Praja Kemantren Danurjan dan Jedis, Kapolsek Danurjan dan Kapolsek Jedis, dan Ramil Danurjan dan Ramil Jedis, Lurah Bausasran dan Lurah Tegal Panggung, Bapak Ketua RW 9 Bausasran, Bapak Ketua RW 15 Juminahan, Bapak Ketua RT 30 Bausasran, Bapak Ketua RT 61 Juminahan, Ketua FKU BDIY, Ketua BKSGK Kota Yogyakarta, kepada tim hukum Ibu Madawati Hadi Suwito dan Bapak Ambrosius Arya Maheka bersama tim, pengurus Yayasan Sabda Asih Persada, pengurus Yayasan Sinar Asih Persada, pengurus Yayasan Suara Asih Persada, dan seluruh hamba Tuhan GPDI DIY, selamat datang, selamat mengikuti acara berikutnya. Sebagai ucapan syukur, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan yang pertama kali dari Bapak Gembala Jemaat Hayam Buruk dan Cabang Tugu. Kepada Bapak Pendeta Yan Thomas, kami persilahkan. Puji Tuhan, yang pertama bersyukur kepada Tuhan, dan seperti yang sudah disampaikan melalui firman Allah, bahwa hanya karena kemurahan Tuhan saja yang telah memberikan kehidupan bagi kita dan juga telah mempercayakan sebuah tugas pelayanan, sekalipun itu mungkin begitu berat dijalani. Tetapi saya bersyukur bahwa saya punya teman-teman pelayanan yang begitu gigih untuk bersama-sama melayani di tempat ini. Untuk itu, dari tempat ini, secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang dalam hal ini telah dihadiri oleh Bapak Sekum, Bapak Pendeta Elim Simamora Demin DTH bersama dengan Ibu. Demikian juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Prof. Dr. Karel Budiman Silitonga STH MA bersama istri yang telah hadir dalam acara pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Majelis Daerah GPDI DIY, Bapak Pendeta Stefania Kristianto STH bersama seluruh jajarannya. Demikian juga terima kasih banyak kepada
Pembimas Kristen Kemenak DIY, juga Pembimas Kristen Kemenak Kota Yogyakarta, Kesbang Pol DIY, demikian juga untuk Tripika dari Danurejan bersama dengan Tripika Jetis, dan juga terima kasih banyak kepada Lurah Bausasran, Lurah Tegal Panggung, RW, demikian juga RT yang telah hadir bersama dalam acara ini. Demikian juga terima kasih banyak kepada Ketua FKUB DIY, Ketua BKSGK Kota Yogyakarta, dan seluruh para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Harapan saya adalah supaya saya pun mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama khususnya dalam melayani umat yang ada di GPDI Hayamuruk dan cabang Tugu Kulon. Terima kasih juga kepada Bapak Boas bersama dengan panitia yang sampai pagi dini hari 4:30 untuk mendekorasi tempat ini menjadi lebih baik untuk kita bersama-sama menikmati dalam acara ini. Dan akhir kata dari saya, bila ada hal-hal dalam perkataan, tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Yan Thomas. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan yang berikutnya. Akan disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah GPDI DIY. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Sevanya Kristianto STH. Puji Tuhan. Ini sebenarnya tadi sudah bagi tugas. Ini seharusnya Bapak Pendeta Samuel Suwondo yang harus menyampaikan sambutan pada saat malam ini. Tapi karena sudah disebut nama, ya, saya lanjutkan. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Yan Thomas sebagai gembala di tempat ini. Pesan dan harapan dari Majelis Daerah tetap rendah hati, ya, terus berkomunikasi dengan yang lain-lain, baik rekan-rekan hamba Tuhan, supaya kita dapat terus membangun sebuah kebersamaan. Majelis Daerah akan terus berupaya untuk menyampaikan pesan kebersamaan kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk membangun Yogyakarta menjadi Yogyakarta yang sejuk, Yogyakarta yang nyaman. Di dalam kita mengabdi, menuangkan tenaga pikiran kita untuk melayani Tuhan. Saya hormati kepada Bapak Pimpinan Majelis Pusat, Bapak Pendeta Elim Simamora, Bapak Pendeta Karel Silitonga, kami hormati Ibu Pembimas Kristen dan juga jajarannya. Dan mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu siapa yang diundang. Tetapi semua yang sudah disebut oleh gembala tadi yang kami hormati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tidak banyak yang akan kami sampaikan, tetapi Majelis Daerah terus berharap kerjasamanya khusus kepada Gembala Hayamuruk yang sudah ditetapkan menjadi gembala tetap, gembala yang selama ini dirindukan oleh jemaat, supaya selama terjadi kekosongan semuanya sudah dipenuhi, ya, jemaat Hayamuruk sudah mendapatkan bapak rohani, supaya ini juga menjadi bagian pelayan ke depan lebih baik. Dan terima kasih buat rekan-rekan kami juga, khususnya Majelis Daerah yang juga sudah ambil bagian untuk bersama-sama pada saat ini. Terima kasih semua hamba Tuhan, ya, yang juga sudah memenuhi undangan, bukan
kami yang mengundang, tetapi dari majelis daerah yang saya lihat juga cukup banyak untuk bisa bersama. Ini adalah bukti kebersamaan yang memang kita gemborkan bersama untuk memajukan pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya pikir itu saja. Intinya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan. Gereja Hayam Wuruk di Jalan Hayam Wuruk ada di wilayah Kemantren Danurjan. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengar sambutan dari Mantri Pamong Praja Kemantren Danurjan kepada Bapak Indro Wibowo SIP MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Majelis Pusat GBDI, yang kami hormati Majelis Daerah GBDI, yang kami hormati Pak Pendeta Jan Thomas, Gembala Jemaat GBDI Hayam Wuruk dan Cabang Tugu, yang hormati FKUB DIY, yang hormati Pembimas Kristen Kemenak DIY, yang hormati Pembimas Kristen Kemenak Kota Jakarta, yang hormati Pak Kepala Badan Kesbangpol Kota Jakarta yang pada malam ini diwakili oleh Pak Bernardus Bayu Laksmono, yang hormati Bapak Forkopimka, baik dari Danurjan maupun Jedes, ini hadir Pak Kapolsek Jedes, Pak Danramil Jedes, Pak Kapolsek Danurjan, Pak Danramil Wakil, kemudian hadir Pak Lurah Tegal Panggung, Kelurahan Mbahusasran yang wakili, kemudian juga Pak RW dari Mbahusasran dan Tegal Panggung, juga Pak RT yang hadir di sini. Kemudian juga Bapak Ibu jemaat dan hadirin yang hadir di kesempatan malam ini. Terlebih dahulu malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pelantikan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta yang ada di Hayam Wuruk dan Cabang Tugu. Ibu, Bapak yang hormati, izinkan yang pertama ini saya mewakili mungkin Forkopimka, baik yang di Jedes dan Danurjan, kalau diperkenankan izin mengucapkan selamat khususnya kepada Pak Pendeta Jan Thomas yang pada malam ini telah dilantik menjadi gembala jemaat di Gereja Pantekosta Hayam Wuruk dan Cabang Tugu ini. Dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya gembala ini mudah-mudahan ibadahnya jemaat di dua gereja ini bisa semakin maju. Amin. Selanjutnya kami juga berpesan mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu jemaat khususnya yang ada di sini bisa beribadah dengan lebih nyaman lagi. Amen. Karena kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu terjadi konflik 2 tahun atau 3 tahun. Bahkan saya di kecamatan atau kemantren itu berapa kali saya ngumpulkan mediasi itu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan bisa berakhir dengan baik dan bisa bersatu sehingga ke depan jemaahnya itu bisa beribadah dengan tenang, aman, nyaman. Gitu. Kalau kemarin sampai ditutup kan kasihan jemaahnya mau apa ibadah nggak bisa di sini gitu karena ditutup ini gerejanya. Ke depan harapannya tidak terjadi. Gitu. Jadi monggo untuk bisa dijaga bersama. Harapan kami semuanya bisa bersatu
Kami yang di Forkopimka Kementerian juga pengen semua tempat ibadah yang ada di wilayah kami ini bisa aman, bisa tentram semuanya. Jadi biar jemaatnya menjalankan ibadah itu dengan enak, nyaman gitu. Harapan kami seperti itu. Kemudian juga ini karena di Darunjan ini mungkin tempatnya juga cukup ramai, jadi monggo untuk bisa diatur terkait parkir dan sebagainya ketika ibadah, biar tidak menimbulkan kemacetan. Ya memang seperti ini jalan di jalan raya. Harapannya monggo untuk bisa dikomunikasikan, dan bila terjadi hal-hal yang mungkin ada gangguan dan sebagainya, tolong sampaikan kepada kami biar kami Forkopimka bisa turut membantu untuk mengamankan dan menyelesaikannya. Harapannya itu saja biar dikomunikasikan. Kemudian saya yakin namanya agama itu kan mengajarkan kebaikan, gitu. Rasa tolong menolong, cinta kasih, saling mengasihi, permusuhan itu kan dilarang di semua agama mestinya. Jadi monggo apabila terjadi pertentangan, kami harapkan egonya diturunkan, lebih baik mengalah. Kalau orang Jawa kan ada pepatah gitu. Wong ngalah ki dhuwur wekasane. Jadi yang ngalah itu akan lebih mulia. Kan begitu. Jadi itu pesan kami saja, mudah-mudahan bisa diamankan sehingga ketika ada yang berkonflik, kalau ada yang ngalah mestinya selesai. Tapi manakala dua-duanya enggak ada yang ngalah, ya jadi enggak akan selesai, kan begitu. Jadi monggo ini kembali ke kita semuanya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ada yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kiranya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Indro Wibowo SIP MSI, selaku Mantri Pamong Praja Kementerian Danurjan yang sudah memberikan sambutannya, berisi wejangan bagi kami semua. Terima kasih untuk dukungan selama ini. Dukungan juga sudah disampaikan, akan diberikan untuk waktu-waktu selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu DRA Sri Gunarti Sabdaningrum MPDK, selaku Pembimas Kristen Kemenak DIY. Kami persilahkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, rahayu, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Mantri Pamong Praja Kementerian Danurjan, Bapak Bambang Indro Wibowo SIP MSI. Yang saya hormati Majelis Pusat GPDI, yang saya hormati Majelis Daerah GPDI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Majelis Jemaat GPDI Hayam Buruk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati para pendeta, para gembala, hamba Tuhan, dan tamu undangan, serta jemaat GPDI Hayam Buruk yang berbahagia. Marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita, yang mana atas kebaikan dan berkat-Nya saja, sehingga acara pelantikan gembala GPDI Hayam Buruk atas nama Pendeta Ian Thomas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan, sekalipun PPKM sudah ada kelonggaran, tetapi kita tetap menerapkan
protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan 1D. Sudah hafal tentunya. Supaya segera ya COVID-19 ini berakhir. Dan kita bisa beribadah dengan lebih leluasa tanpa pakai masker begitu. Yang berikut bahwa tahun 2022 ini adalah tahun toleransi. Pemerintah melalui Kemenak mencanangkan bahwa di dalam tahun toleransi ini ada komitmen dari pemerintah untuk merawat toleransi beragama, baik dalam segi sosial, dalam segi agama, dalam segi ekonomi dan politik, untuk menuju Indonesia yang tangguh. Mari kita semua, umat beragama di Indonesia, kita bahu-membahu untuk hidup saling menghormati, menegakkan toleransi, dan menjadi orang yang moderat. Sehingga kita hidup damai, rukun, dan sentosa. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat untuk Pendeta Yan Thomas dalam mengemban tugas sebagai pendeta di GPDI Hayam Buruk dan Jemaat Tugu. Kiranya melalui Pendeta Yan Thomas, Jemaat GPDI Hayam Buruk dan Jemaat Tugu semakin luar biasa, semakin diberkati Tuhan, semakin memenangkan banyak jiwa, dan kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Sri Gunarti Sabdaningrum. Sejarah telah mencatat hal yang baru di GPDI Hayam Buruk dan Tugu, disaksikan oleh Allah yang Maha Kasih, jemaat yang terkasih, seluruh aparat pemerintah setempat dari majelis pusat dan majelis daerah juga menyaksikan. Kiranya hal ini dapat membawa kemajuan pelayanan penggembalaan GPDI Hayam Buruk dan cabang Tugu dengan lebih baik, maju dan terus berkembang, didukung oleh seluruh majelis dan seksi yang ada di tempat ini. Menutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berdiri. Setelah doa penutup, kepada tamu undangan yang ada di barisan depan, kami mengundang untuk menyeberang ke gedung Surya Asih Persada. Dan jemaat yang ada di tempat ini kami persilahkan duduk terlebih dahulu setelah doa penutup dilakukan. Bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Waktu kami persilahkan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami puji, kami agungkan, kami besarkan nama-Mu ya Allah. Allah Bapa yang di sorga, Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pada hari ini Engkau sudah berkenan melantik saudara kami Pendeta Yan Thomas sebagai gembala di Hayamuruk ini. Engkau juga sudah memberikan cuaca yang cerah. Engkau juga sudah memberikan firman-Mu sebagai bekal bahwa gereja ini akan semakin maju. Amen. Bahwa seluruh majelis juga akan melupakan yang ada di belakang. Amen. Mereka akan fokus ke depan bahwa berkat Tuhan itu akan melimpah. Amen. Karena itu Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Lianawati. Engkau peliharakan kesehatannya. Apa yang menjadi doanya sudah dikabulkan. Amen. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua majelis gereja, baik Yayasan Sabda Asi, Sari Asi Persada, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar semua bergandengan tangan untuk menuju kebenaran firman Tuhan. Acara ibadah sudah selesai, memberkati akan hamba-Mu yang sudah melayani firman, memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir, memberkati para pejabat pemerintah yang sudah hadir, dan biar Yogyakarta semakin baik. Terima kasih Bapak, sebentar setelah selesai ibadah ini umat-Mu akan pulang. Kalau Engkau hentar ke tempat ini dengan baik dan sehat, biar mereka juga pulang ke rumah dengan baik dan sehat. Jauhkan dari sakit penyakit. Biar Tuhan tibakan di rumah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah ini, karena itu saudara-saudara pulanglah. Bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian malam hari ini sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah pentahbisan pendeta gembala sidang ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.